tanggal 16 April hari ke-107. Bacaan 1 Tawarik pasal 10 sampai 16. Tahun-tahun awal Daud sebagai raja. Garis besar, karena Tawarik ditulis dari sudut pandang seorang imam dan bukan penghuni istana, topik tentang bait suci dan ibadah di dalamnya menjadi tema utama dalam sejarah ini. Sebagai hasilnya usaha Daud untuk mengembalikan tabut perjanjian ke tempat yang semestinya, peristiwa yang hanya disinggung singkat dalam 2 Samuel dijelaskan dalam 3 bab pada bacaan hari ini. Dengan motivasi yang benar namun metode yang salah, Daud mempelajari bahwa melakukan kehendak Allah di luar cara Allah bukanlah kehendak Tuhan. Ketika tabut perjanjian akhirnya tiba di Yerusalem, kegembiraan nasional terjadi karena kehadiran Allah ada di tengah-tengah umatnya. Renungan harian, pasti semua akan baik-baik saja. Selain itu, saya melakukannya untuk Tuhan. Pernyataan ini mencerminkan kesalahpahaman umum tentang arti melayani Tuhan. Namun apakah ini membenarkan segala cara dalam melayani Tuhan? Daud memiliki ambisi yang baik, dia ingin mengembalikan tabut ke tempat yang seharusnya di Yerusalem. Namun dalam semangatnya, ia tidak memperhatikan hukum Allah tentang bagaimana tabut harus dibawa. Lihat Bilangan pasal 4 ayat 15. Sebaliknya, ia melakukannya dengan cara yang nyaman baginya, dan akibatnya adalah kematian Uzza. Ketulusan dalam melayani Tuhan penting, tetapi bisa menjadi ketulusan yang salah. Pilihlah bidang pelayanan yang dilakukan setiap minggu, kemudian jawablah pertanyaan ini. Apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana cara melakukan pelayanan tersebut? Motif dan metode keduanya penting dalam melayani Tuhan. Motivasi dapat membuat Anda memulai sesuatu, kebiasaan adalah sesuatu yang membuat Anda terus menjaga apa yang telah dimulai. Pendalaman benar-benar diurapi. 1 Tawarik pasal 11 ayat 3. Pengurapan Daud sebagai raja atas seluruh Israel sebenarnya adalah pengurapan ketiganya. Pengurapan pertamanya dilakukan secara pribadi oleh Samuel, lihat 1 Samuel pasal 16 ayat 13, sedangkan yang kedua secara publik saat ia dinobatkan sebagai raja atas Yehuda. Lihat 2 Samuel pasal 2 ayat 4. Pahlawan-pahlawan yang gagah berani, sahabat setia. 1 Tawarik pasal 11 ayat 10 sampai 47. Kelompok pasukan elit yang perkasa dari orang-orang Daud terkenal akan keberanian mereka dalam pertempuran, keberanian pribadi mereka dan kepemimpinan mereka. Contohnya, Benaya memperoleh reputasinya dari 2 tindakan, membunuh seekor singa dalam lubang dan membunuh seorang raksasa Mesir dengan menggunakan senjata raksasa itu sendiri. Yang lebih penting, orang-orang raksasa ini menunjukkan kesetiaan mereka kepada Daud, sebuah kualitas karakter yang sangat berharga dalam intrik politik yang tidak stabil pada saat itu. Potongan-potongan pada buku nyanyian rohani 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. Bacaan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 36 dilantunkan saat tabut Allah tiba di Yerusalem. Tetapi nyanyian ini sebenarnya muncul dalam 3 mazmur terpisah yang kemudian digunakan dalam ibadah rutin di Israel. Anda dapat menemukan ayat 8 sampai 22 di Mazmur pasal 105, ayat 22 sampai 33 dalam Mazmur pasal 96 dan ayat 34 sampai 36 dalam Mazmur pasal 106. Petunjuk ayat 34 sampai 35
tidak dikutip bersamaan dalam Mazmur 106. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.